Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, apakah anak-anak ibu udah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, kita akan membaca doa Sayyidul Istighfar. Ikutin ibu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bini matika alayya wa abu bizambi firli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Amin. Selanjutnya kita membaca doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ladal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratul maut wa najanata minana wal afwa indal hisab. Rabbana la turzik qulubana ba'da iza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selanjutnya kita membaca doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah lil sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku." Amin. Baik, selanjutnya kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita membaca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bizni ya'lamu ma baina ayduhum wa ma khalfahum walan yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a furshihu samawati wal arda walan yaduhu hifahu human
wa huwal aliyul azim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita membaca ayat 30 juz Al-Ikhlas. Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Selanjutnya kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidun ma abbatum, wala antum abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 3 terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukufu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bimma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nafariqu baina ahadihim min rusuli wa qalu samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala qaumul kafirin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam,
Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Bashid, Ya Qafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hakam, Ya A'ad, Ya Latif, Ya Qabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Wajid, Ya Baiz, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Mubadi, Ya Muhdid, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Ahad, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Syabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baik, selanjutnya kita membaca tasbih, tahlil, dan tahmid sebanyak 3 kali. Pertama kita akan membaca tasbih. Tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahlil La ilaha illallahu akbar, La ilaha illallahu akbar, La ilaha illallahu, La ilaha illallahu akbar. Selesai berdoa tadi, kita memasuki pelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang anak-anak ibu semuanya. Kita sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu supaya pelajar kita tuh berkah dan kita mudah mencerna pelajaran, ya kan? Nah, dan selain itu anak-anak ibu juga harus rajin belajar, di rumah rajin belajar supaya anak-anak ibu itu menjadi anak yang sukses, ya, menjadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua gitu. Nah, tujuan kita belajar materi hari ini yaitu
anak-anak ibu supaya mampu mengidentifikasikan keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Setelah itu, dengan membaca teks, anak-anak ibu bisa menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Setelah itu, dengan berdiskusi, anak-anak ibu bisa menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita membahas tentang kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau tanya, anak-anak ibu udah tahu belum apa itu punah? Benar sekali, punah itu berarti habis, tidak ada lagi, atau tidak ada lagi generasi penerus. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah, kita harus tahu dulu apa penyebab punahnya bahasa daerah. Yang pertama yaitu kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah. Misalnya gini. Misalnya kita ke daerah Madura. Madura itu ada di provinsi mana, anak-anak ibu? Benar, ada di provinsi Jawa Timur. Nah, bahasa asli dari Madura itu adalah bahasa Madura. Kemudian nih, pendatang dari Jawa. Ada pendatang dari Jawa. Kalau dari Jawa bahasanya apa, anak-anak? Berarti bahasa Jawa. Nah, adanya pendatang tadi tidak menggunakan bahasa Madura karena dia punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Jawa. Meskipun lama-kelamaan akhirnya yang dari Jawa ini belajar bahasa Madura. Tapi itu menunjukkan bahwa makin berkurangnya pengguna bahasa daerah. Nah, setelah itu yang kedua, generasi muda tidak menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa sih? Bahasa asli dari ibu kita. Pertama, bahasa yang kita pelajari yaitu misalnya ibu kita berasal dari Padang, Sumatera Barat. Berarti ibu kita berasal dari daerah kita yaitu Padang. Biasanya yang kita ketahui selama ini kan anak-anak kecil kan biasanya diajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, padahal mestinya kita harus mempelajari bahasa ibu kita sendiri, yaitu bahasa Padang. Bahasanya Padang. Jadi bukan langsung ke bahasa nasional. Kita harus mempelajari bahasa nasional, tapi tidak lupa dengan bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tidak bangga dengan bahasa yang dimiliki. Nah, misalnya anak-anak ibu ini kan banyak dari daerah masing-masing, banyak gitu keragamannya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana-mana gitu kan. Nah, kita di sekolah ini kan ketemu dengan berbagai macam bahasa daerah. Nah, misalnya anak-anak ibu tidak mau untuk menunjukkan bahasa daerahnya sendiri. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang itu menggunakan bahasa lain atau bahasa nasional gitu, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Yaitu yang pertama, sering menggunakan bahasa daerah yang tidak kasar. Misalnya, berbicara dengan orang tua, orang yang lebih tua seperti ibu kita, ayah kita, dan kakek kita semuanya, dan teman sebaya pun kita harus menggunakan bahasa daerah kita sendiri, tapi dengan bahasa daerah yang sopan dan santun. Yang kedua yaitu berkomunikasi bahasa daerah, yaitu anak-anak ibu kan di sekolah kan berbagai macam nih
bahasa daerahnya. Nah, jadi tidak usah malu untuk berbicara dengan bahasa daerah kita sendiri. Kita harus bangga dengan bahasa daerah kita sendiri. Yaitu yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan bahasa asing. Anak-anak ibu di sini boleh menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tapi tidak lupa untuk berbicara dengan menggunakan bahasa daerah sendiri. Jangan terlalu sering untuk menggunakan bahasa Indonesia. Namun di saat-saat yang tepat saja. Yaitu yang keempat itu mengikuti kebudayaan daerah. Nah, masing-masing daerah pasti punya adat tertentu, kayak misalnya tarian tertentu gitu. Nah, itu kita harus lestarikan kebudayaan daerah kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran PPKN. Nah, di sini di Indonesia ini keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia itu banyak. Dan kita patut mensyukuri itu adalah mahakarya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk memahami tentang perbedaan suku, budaya, dan agama, Ibu akan menjelaskan tentang 5 prinsip perbedaan suku dan 5 prinsip hidup antar umat beragama. Yang pertama kita membahas tentang 5 prinsip perbedaan suku dulu. Yang pertama yaitu perbedaan antar suku bukanlah bahan perselisihan, melainkan untuk belajar saling memahami. Yang kedua, setiap suku punya keunikan masing-masing dengan kebudayaan yang dinilai baik ataupun kurang baik. Yang ketiga, semua manusia sama di hadapan Tuhan sehingga tidak ada suku yang paling unggul. Yang keempat, dicap terhadap suatu suku. Misalnya kita mencap suku A itu malas, sedangkan suku B itu orangnya pelit. Nah, cap itu ada karena hanya prasangka saja, karena kita tidak mengetahui secara dalam tentang suku tersebut. Yang kelima, yaitu bertemanlah dengan siapa saja, dengan orang dari berbagai suku. Dengan sedikit demi sedikit prasangka kita bisa luntur, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perhatikan 5 prinsip ini agar kita punya hubungan baik dengan orang yang berbeda suku. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang 5 prinsip hidup antar umat beragama. Yang pertama yaitu tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi penjahat. Semua agama mengajarkan kebaikan sesama makhluk hidup. Yang kedua, perbedaan mendasar yang diajarkan agama adalah kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah, sehingga seharusnya kita bisa bekerja sama dalam kebaikan dengan patuh kepada ajaran serta agama masing-masing. Yang ketiga, yaitu lebih baik kita membuktikan kebenaran agama dan kepercayaan yang kita yakini melalui perilaku kita sehari-hari dengan santun daripada menghabiskan waktu untuk saling menjelekkan, menghujat, berselisih dengan orang yang berbeda dengan kita. Yang keempat yaitu kita tidak boleh memaksa orang untuk menganut suatu agama atau kepercayaan. Yang kelima, kita saling menghargai perbedaan pendapat dan ajaran masing-masing agama. Boleh kita beda paham asal jangan salah paham. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Ya, anak-anak Ibu, Ibu minta untuk anak-anak Ibu bercerita ke depan. Nah, ini Ibu akan selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan bercerita rakyat dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, Ibu di sini akan membacakan cerita rakyat dari Padang, yaitu cerita tentang Malin Kundang. Tapeknya di pantai air manis Padang, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang. Ia hidup bersama ibunya. Waktu berputar dengan cepat. Malin pun beranjak dewasa. Ia meminta restu ibunya untuk pergi merantau ke nagari orang. Awalnya, ibunya tidak mengizinkan karena Malin adalah anak semata wayang. Tetapi akhirnya, ibunya mengizinkan Malin merantau dengan sedikit tidak rela
Akhirnya Malin Pai merantau. Ia menaiki sebuah kapal. Di kapal tersebut, ia bakarajo karena Malin sangat rajin. Pemilik kapal merasa senang dan mengenalkan Malin kepada putrinya. Setelah berkenalan cukup lama dengan putri sang pemilik kapal, mereka pun menikah. Malin pun hidup penuh dengan kemewahan. Karena sang pemilik kapal sangat kaya, suatu hari sang istri mengajak Malin berjalan-jalan ke suatu tampe. Di saat itu, sang istrinya tidak tahu bahwa tempat itu adalah tanah asal Malin, karena Malin mengaku yatim piatu kepada sang istri. Awalnya Malin takut menanggapi ajakan sang istri tersebut, tetapi akhirnya mereka tetap pergi ke tempat itu. Saat kapal Malin merapat ke daratan, orang-orang mencari Malin dan memberitahu ibu Malin bahwa Malin telah pulang. Ibu yang sangat rindu pada anak sematawayangnya itu langsung menghampiri Malin dan berbicara pada Malin. Malin yang malu melihat ibunya yang miskin dengan pakaian compang-camping tidak mengakui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Ibunya pun sedih dan mengutuk Malin menjadi batu, dan tak lama kemudian tiba-tiba Malin dan semua orang yang ada di kapal itu berubah menjadi batu. Nah, selanjutnya ibu mau nanya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Bagus. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kita harus mencintai bahasa daerah kita sendiri. Kita harus bangga dengan bahasa daerah kita sendiri agar bahasa daerah kita tidak punah. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus mencintai, bangga dan melestarikan bahasa daerah kita. Dan selanjutnya ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menjelaskan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Bagus sekali. Setelah itu ibu mau tanya, apa saja sih kegiatan untuk mencegah punahnya bahasa daerah ini? Bagus sekali, pintar. Setelah itu ibu mau nanya lagi, apa itu punah? Bagus. Nah, berarti anak-anak ibu sini sudah paham ya. Nah, selanjutnya ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah atau PR. Itu PR-nya membuat cerita dari daerah kalian masing-masing atau boleh dari daerah lain. Nah, terus setelah itu minggu depan kita akan ibu meminta untuk anak-anak ibu maju ke depan menceritakan cerita yang telah anak-anak ibu buat. Nah, sebelum kita pulang, kita cukup sudahi sampai di sini pelajaran kita. Sebelum pulang kita baiklah, selanjutnya kita akan membaca doa Sayyidatul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri wassanatu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Amin. Selanjutnya kita akan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Baiklah, ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.